Nah, nah, ini ya saya nge-remote komputer saya. Silakan nanti teman-teman IT download dulu Git for Windows. Git for Windows di sini. Nah, download yang 64 bit. Kalau bisa sih Windows-nya pakai Windows 10, cari yang ringan aja. Nanti saya kasih linknya lah ya. Windows 10 kan ada yang versi ini apa sebenarnya Windows itu sih nggak Windows itu bisa dipakai meskipun belum diaktifasi gitu kan. Kita pakai versi yang ini aja, versi yang terakhir tapi yang ringan. Nah, ini download sini, terus install ya. Sesudah diinstal, nanti masuk ke sini. Ada repo dari pembuatnya namanya Maskova. Itu tuh di alamatnya di Bitbucket, ini Bitbucket Maskova. Nah, ini ada WA Gateway. Ini kebetulan memang sama beliau itu sudah dipakai berapa tahun nih? Udah lama banget ya, 5 tahun dan terbukti terbukti stabil karena dicoba di Rumah Sakit PON, pusat pusat otak nasional di ini ya yang di Jakarta itu buat WA Gateway-nya. Nah, ini dibuat open source, kita bisa ngambil source-nya sama juga yang sudah ada ininya juga, sudah ada yang dibuild juga ya. Nah, ini nanti tinggal clone aja. Ini terakhir update kayaknya tadi malam nih. Nah, kita clone. Oke, tadi kan pakai Git for Windows kan ya? Git for Windows. Nah, ini masuk aja di CMD. Nah, tinggal tinggal Git clone saja. Nah, ya, Git clone HTTPS Bitbucket Maskopa WA Gateway gitu. Nah, dia kan cloning. Nah, oke. Terus jangan lupa nanti diinstal SAM juga ya. Di komputer diinstal SAM. Sebenarnya kalau untuk ngirim file teks sih cukup cukup nggak pakai SAM, cukup ini aja, cukup WA Gateway-nya. Tapi nanti kalau misalkan memang ada kebutuhan buat ngirim PDF, contoh PDF surat kontrol ke pasien, atau mungkin PDF hasil lab, hasil radiologi. Nah, itu nanti kita perlu perlu SAM-nya. SAM-nya aja sebenarnya yang dijalankan cuma Apache. Jadi silakan download SAM bebas SAM versi berapapun. Nanti yang WA Gateway ini kita taruh di dalam HTT doc. Oke, terus di ininya juga ada database yang harus diimpor ya. Database-nya itu tuh nanti coba bentar kalau sudah beres nih. Ini saya masukin di sini ya di user di dokter nih. Coba kita buka ya. Bentar. Tidak tidak fokus. Nah, oke ya. Ini di sini saya download tadi di sini nih. WA Gateway. Nah, ini oke untuk ininya di sini nih ya. Nanti silakan bikin shortcut aja. Kalau sudah ada SAM, berarti nanti dimasukin di sini. SAM-nya bebas mau ditaruh di C apa mau dimanapun, silahkan. Nah, nanti masukkan ke HTT doc. Nah, saya masukin ke sini. Nanti di HTT di WA Gateway ini ada namanya, nanti saya kasih juga upload PHP. Ini buat nangkep nangkep lemparan. Contoh misalkan poli ya, poli atau admisi itu bikin surat kontrol. Bentuknya kan PDF tuh yang mau dikirim ke pasien. PDF-nya nanti tuh di-generate dari komputer lokalnya dulu, komputer lokal dari admisi atau polinya, lalu nanti akan di-send ke sini. Nah, nanti ditangkap di sini, baru dimasukin ke WA-nya. Kayak gitu ya. Oke, balik lagi. Untuk cara config-nya gimana? Cara config WA-nya? Silahkan jalankan saja file WA-nya. Mana sih? Ini ya, double klik saja. Oke. Oh, ini bentuk bikin database dulu, sorry.
Database-nya ada di coba SQL mana ya? Nah, ini database-nya nih. Silakan bikin nama database-nya terserah sih. Kalau saya sih biasanya bikin database-nya namanya WADLP. Nah, ini mau taruh di mana? Taruh di server aja nggak apa-apa. Jadi nanti ada server database, ada server CMRS, ada server dari WA Gateway. Kenapa dibuat satu server bareng? Supaya nanti kalau misalkan jalan berarti servernya aman kan? Kalau misalnya kita kita bedakan, tahu-tahu server WA Gateway itu bermasalah tuh, akhirnya bisa menghambat nantinya. Nanti bakal bakal error semua. Jadi kalau di sini tuh sengaja saya buat satu server supaya nanti kalau misalkan memang memang error itu ya berarti error di server nanti bakal bakal mengena ke semuanya sih database SIMRS. Misalkan database SIMRS bermasalah nih ya servernya, otomatis ke server WA juga bermasalah kayak gitu. Nah, terus juga buat ini juga sih buat buat kita fokus pokoknya server database kita taruh database-nya di situ kayak gitu. Nah, ini nanti tinggal diimpor. Silakan nanti mau diimpor pakai PHP MyAdmin juga kecil sih, atau mau pakai terminal ya persilahkan. Isinya itu seperti ini. Tabelnya itu cuma ada tabel WA outbox saja. Nah ini ya. Oke, lalu kita jalankan. Oke, ini tinggal setting aja nih konfigurasi. Saya itu localhost ya. Nah ini saya namanya kebetulan WADLP. Langsung connect. Oh, oke, nggak mau ya. Coba saya samakan ini ya dengan yang sini. Ini saya sudah jalan. Oh, klien nih. Oke, 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 oke. Nah, di sini tuh nanti intervalnya kasih buat intervalnya 5 detik saja ya. Terus karena memang kita pakai versi yang ini kan ada sendernya ada Node.js, ada Kiskas ya. Kiskas ini berbayar sih kalau nggak salah 4 juta sebulan. Kita pakai yang gratis aja yang Node.js. Oke. Nah, ini tuh selain server WA bisa juga nanti buat server Telegram. Memang ternyata ada kebutuhan-kebutuhan rumah sakit ternyata ada yang pakai Telegram. Contoh di radiologi. Di radiologi itu di beberapa rumah sakit antara radiografernya, petugas radiologinya, sama DPJP-nya itu ternyata buat buat grup Telegram ya. Di situ tuh fungsinya itu buat ngirim gambar-gambar dari radiologi. Nah, kita tuh kalau misalkan memang ada kebutuhan itu, berarti nanti kita bisa aktifkan juga nih server ininya, server Telegramnya, itu Telegram. Tapi ini saya belum ngetes sih. Kemarin saya baru ngetes pakai API yang lain sih. Nanti coba kita saya tes dulu pakai ini. Kalau oke, berarti kita bisa pakai. Sementara yang WA Gateway-nya aja dulu yang kita pakai. Nah, ini tinggal connect. Nah, berarti database telah terhubung. Nah, terus yang lainnya, di sini tuh di NPM-nya kita setting dulu. Nah, yang di sini diklik, arahkan saja. Arahkan aja ke ini ya, node access ini. Nah, seperti ini. Terus yang WA API-nya arahkan ke sorry bentar, ke API JS nih, APPM.js. Nah, tinggal oh bentar, ini tuh ada setting ini dulu ya, setting port ya. Nah, portnya itu defaultnya itu 8.200. Berhubung saya udah pakai 8.200 di WA yang satunya. Jadi ini gini, kalau misalkan pengen ngejalankan beberapa WA gateway dalam satu komputer bisa, tinggal bedakan aja portnya. Di sini saya sudah jalan itu di port 8.100 ya. Misalkan yang di sini saya buat 8.200. Set port, lalu tinggal kita coba start ya. Yang di sini juga kita start, kita run. Nanti akan muncul di sini nih. Nah, terus nanti di sini ada QR code. Silakan QR code-nya nanti di-scan. Coba muncul nggak? Coba saya jalankan ulang ya. Oh, ini harus di ini nih. Nah, kayak gini. Coba muncul nggak? Terus nanti gini. Ini juga kadang-kadang misalkan mati lampu ya. Bagaimana caranya supaya ini tetap auto run. Jadi silakan nanti
SAM-nya dibuat autoran. Lalu ini juga nanti dibuat autoran, masukkan ke ini aja ke kalau di Windows itu kayaknya di coba run ya. Run ada perintah apa ya? Shell apa gitu. Coba nanti saya cari ya. Kemarin sudah berhasil sih. Di sini coba ini ada pengaturan bahwa dia tuh bisa autoran pada saat nah ini dia. Autoran Node.js saat aplikasi dibuka. Autoran auto start gateway saat Node.js ready. Jadi nanti WA gateway-nya masukin dulu ke autorannya. Pada saat WA gateway jalan, ini kan kita sudah centang nih. Di sini nanti akan running. Nah, kadang-kadang bermasalah seperti ini nih. Kalau bermasalah seperti ini, silahkan jalankan dulu. Jalankan ulang ya. Kita coba jalankan ulang. Nah, kita coba run dulu. Nah, ya pastikan muncul seperti ini. Oke, kalau sudah muncul, ini nah muncul ya, kita start. Silakan scan, di scan pakai nomor WA-nya, pastikan berhasil. Oke, terus nanti memastikan itu sudah masuk atau belum, sudah bisa dites atau belum, silakan dites aja di sini. Ini masukin masukin nomor nomor siapa gitu ya, nomor pribadi dulu aja masukin. Nah, nanti tinggal ini kata-kata seperti ini kan kenapa seperti ini nih? Ini tuh ada emoticon sih sebenarnya. Jadi ada request dari beberapa rumah sakit pengen WA-nya itu bentuknya emoticon. Nah, kayak seperti ini kan. Nah, ini emoticon. Ya, nanti bisa berkreasi lah teman-teman rumah sakit mau dikasih emoticon seperti apa. Biasanya yang paling umum itu seperti ini nih ya, gambar tangan yang sedang ini ya, apa sih terima kasih atau maaf atau apa ini ya. Oke, itu nanti kodenya itu tuh ini tuh pakai kode hexa sih. Nanti teman-teman IT bisa nyari inspirasi di sini. Kalau saya sih kopas kopas kodenya langsung, dia nanti diarahkan. Mana tadi kode ininya. Nah, ini. Ini kode kode heksadesimal UTF-8 ya. Nah, seperti ini nih. Kita dapat kodenya dari sini. Ya, oke. Sip. Nah, terus bagaimana settingnya di Kansanya? Jadi itu ada tambahan di database SML. Ada tambahannya berupa seperti ini. Setting database SML. Nah, ini ya, saya copy aja. Kita masukkan ke Sukarsa. Mau taruh di mana? Taruh di bawah juga apa pasti ya? Apa taruh sini? Taruh sini aja lah, biar kelihatan ininya. Jadi nanti settingnya seperti ini. Kalau yang ini udah seperti ini ya. Nah, host WA ini adalah database WA Delphi tadi itu ditaruh di mana? Kalau misalkan memang satu server sama server database IMRS, berarti samakan hostnya. Ini ya, yang ini copy ke sini. Oke, ini database WA ini nama database-nya tadi kan WA Delphi, saya encrypt. Ini semua di encrypt ya. Ini portnya itu port WA-nya. Port WA-nya itu tuh ini port database ya 3306. Ini kan sama ya. Terus user WA-nya itu berarti user password database WA. Tadi itu yang punya saya itu klien ya. Usernya, sorry, ini klien, ini passwordnya. Nah, kalau folder file WA itu folder yang dimasukin ke HTTdoc. Ini tuh gunanya buat ini nanti, buat ngirim file PDF. Jadi file PDF itu sebenarnya kalau dari klien dulu di generate PDF-nya, baru nanti
Jadi satu satu proses sih, dari di belakangnya itu di-generate dulu PDF-nya, baru di-upload, masukin ke folder ini nih sama aplikasinya. Sesudah itu kalau sudah di-upload, lalu akan dikirim sama aplikasi WA-nya. Terus nanti memang tidak langsung diklik langsung nyampe ya, karena memang kita kasih selisih 5 detik, ya paling cepat itu 5 detik kemudian baru nyampe. Nah, ini settingan-settingannya. Notif WA, yes, notif WA admisi. Nanti ada beberapa fitur itu yang dibikin otomatis. Contoh, kayak bukti registrasi. Bukti registrasi itu pada saat simpan registrasi akan otomatis terkirim bukti registrasinya ke pasien. Nah, kalau kalau mau dibuat seperti itu tuh nanti ada notif WA pasien namanya dibuat yes. Kalau yang ini sih ini masih notif WA admisi ini ke admi ke pihak rumah sakit ya. Lab juga ke rumah sakit misalkan ada permintaan lab buat buat lab ya itu nanti bisa disetting masuk ke nomor pribadi orang lab atau ke grup. Nah, nomornya itu disetting di mana? Di sini. Kalau grup, silahkan bikin grup. Nanti nomor WA gateway-nya itu bikin grup misalkan permintaan lab, permintaan radiologi, permintaan resep. Nah, itu nanti di inspect elemen cari g.us di inspect elemennya. Berarti itu ID grupnya, masukkan ke sini. Kalau misalkan mau ke perorangan berarti nanti nomor nomor HP perorangannya belakangnya kasih ini @c.us. Ya, kalau misalkan grup berarti @g, itu grup. Kalau C ini nggak tahu nih. Pokoknya kalau di WA seperti ini, jadi ngikuti aturannya. Oke, seperti itu. Terus tambahan yang lainnya apa ya? Tambahan yang lainnya, sudah masuk ya. Oke, seperti itu Pak Sum. Bisa di ini ya. Berarti yang tadi itu Sbar TBAK sama asuhan bisa bisa masuk. Bisa Ya, dicoba hari ini sih kalau mau. saya coba gini. Ya, Bro. Oh, yang ini satu belum ya? Apa? Handover. Oke, saya tunjukin dulu handovernya. Sekalian lah ya, teman-teman perawat ngetesnya. Handover itu bentuknya seperti ini. Nanti saya garap lagi nih. Ini kan tidak ada agenda keluar lagi nih. Sampai Lebaran bisa full lagi.